Halo teman-teman, halo semua. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu efektivitas teknologi digital dalam pengurangan biaya transaksi internasional. Nah, materi ini akan saya bahas secara rinci dan jelas sebab ini menjadi pembahasan yang sangat menarik. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Dalam era globalisasi saat ini, transaksi internasional menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi dunia. Namun, meskipun perdagangan antar negara terus berkembang, biaya transaksi internasional masih menjadi hambatan signifikan bagi banyak pelaku bisnis. Berbagai faktor seperti biaya konversi mata uang, waktu yang diperlukan untuk proses pembayaran, dan biaya administrasi seringkali membebani perusahaan, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Menurut laporan dari World Bank, biaya transaksi internasional rata-rata masih berkisaran antara 7-10% dari nilai transaksi, meskipun ada penurunan signifikan dari beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, biaya transfer uang internasional melalui bank konvensional dapat mencapai 10% untuk negara berkembang. Di sisi lain, penggunaan teknologi digital seperti blockchain dan pembayaran peer-to-peer dapat menurunkan biaya sehingga 2-3% dalam beberapa platform untuk menawarkan biaya hampir tanpa biaya atau sangat rendah. Selain itu, riset dari McKinsey menunjukkan bahwa penggunaan teknologi ini dapat mengurangi waktu transfer internasional hingga 70%, yang mengarah pada efisiensi operasional yang lebih besar. Mengapa perlu kita membahas ini? Karena dapat mendorong efisiensi ekonomi global, terutama bagi UMKM. Selain itu, pemahaman yang mendalam akan menggunakan kemungkinan negara-negara berkembang untuk mengakses pasar internasional yang lebih rendah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan inklusi inflasi finansial. Oke, kita beralih ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini mengikut atau didasari dari permasalahan-permasalahan yang ada. Tujuan pustaka yang pertama, inovasi teknologi yang mendukung efisiensi biaya. Teknologi seperti blockchain, cryptocurrency, dan sistem pembayaran digital telah terbukti mengurangi biaya transaksi internasional. Blockchain mengurangi biaya verifikasi dan administrasi dengan menghilangkan perantara, sedangkan sistem pembayaran seperti Ripple dan Stellar menawarkan transaksi lintas negara yang lebih murah dan cepat. Yang kedua adalah dampak pada aksesibilitas dan inklusi finansial. Teknologi digital meningkatkan aksesibilitas finansial dengan memberikan solusi bagi individu yang tidak terjangkau oleh sistem teknologi digital. Meningkatkan aksesibilitas finansial dengan memberikan solusi bagi individu yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional seperti melalui dompet digital dan cryptocurrency. Yang ketiga adalah tantangan dan hambatan dalam implementasi teknologi digital. Tantangan utama dalam penerapan teknologi digital untuk transaksi internasional adalah perbedaan regulasi, keamanan data, dan ketimpangan infrastruktur teknologi. Beberapa negara memberlakukan regulasi ketat terhadap cryptocurrency, sementara kurangnya infrastruktur di negara berkembang membatasi adopsi teknologi ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, yang pertama itu kita akan bahas inovasi teknologi yang mendukung efisiensi biaya. Yang pertama itu, apa saja inovasi teknologi yang paling berpengaruh dalam mengurangi biaya transaksi internasional. Nah, jadi inovasi teknologi yang berpengaruh besar dalam mengurangi biaya transaksi internasional meliputi blockchain, sistem pembayaran peer-to-peer, dan cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Teknologi ini mengurangi biaya transaksi dan menghilangkan perantara dan mempercepat proses. Kemudian pertanyaan yang kedua dari pembahasan ini adalah, mengapa beberapa teknologi digital lebih efektif dalam mengurangi biaya dibandingkan metode pembayaran tradisional? Nah, jadi beberapa teknologi digital lebih efektif karena mereka menggunakan model peer-to-peer
yang menghilangkan perantara dengan memungkinkan transaksi langsung antara pihak-pihak terkait. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, di sektor industri mana inovasi teknologi ini paling banyak digunakan untuk mengurangi biaya transaksi internasional? Nah, industri keuangan dan industri perbankan adalah sektor yang paling banyak menggunakan inovasi teknologi ini untuk mengurangi biaya transaksi internasional. Selain itu, sektor e-commerce, perdagangan internasional, dan pengiriman uang juga banyak memanfaatkan teknologi ini. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga itu, kapan teknologi baru seperti pembayaran basis blockchain diperkirakan dapat sepenuhnya menggantikan sistem pembayaran tradisional? Nah, diperkirakan itu dalam 10 hingga 10 tahun ke depan, teknologi berbasis blockchain dan sistem pembayaran digital dapat menggantikan sebagian besar sistem pembayaran tradisional. Terus, kalau bertanya siapa yang bertanggung jawab dari hal ini, yaitu pihak ya, ya, pihak yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempromosikan teknologi ini termasuk perusahaan teknologi finansial fintech seperti Ripple Labs, Stellar, dan Square, serta lembaga keuangan global dan regulator yang mendukung penerapan sistem baru ini. Pemerintah juga ikut aktif dalam mempromosikan inovasi teknologi ini untuk transaksi internasional. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana teknologi digital mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dalam transaksi internasional sehingga menurunkan biaya? Nah, jadi teknologi digital seperti blockchain memungkinkan transaksi yang digunakan secara langsung antara pihak-pihak terkait tanpa memerlukan pihak ketiga untuk verifikasi, penyelesaian, atau konversi mata uang. Dengan demikian, biaya transaksi yang biasanya dikenakan oleh pihak ketiga dapat dihilangkan atau dikurangi secara signifikan. Kita akan masuk ke pembahasan yang harus dibahas di materi kali ini, yaitu dampak pada aksesibilitas dan inklusi finansial. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan aksesibilitas, inklusi dan konteks inklusi finansial dalam konteks teknologi digital. Jadi yaitu berarti memberikan akses yang mudah dan terjangkau kepada layanan keuangan melalui platform digital seperti mobile banking, dompet digital, dan cryptocurrency untuk masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Yang kedua itu, mengapa inklusi finansial penting bagi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Inklusi finansial penting karena memungkinkan lebih banyak individu dan usaha kecil untuk mengakses layanan keuangan, meningkatkan investasi, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, di negara mana saja teknologi digital paling efektif dalam meningkatkan inklusi finansial. Teknologi digital paling efektif di negara seperti Kenya dan menggunakan pesta untuk meningkatkan akses layanan keuangan, serta India dengan menggunakan Jan dan Yojana dengan menyediakan akses perbankan digital bagi jutaan warga negara. Yang keempat, kapan teknologi digital mulai mengembangkan dampak signifikan pada inklusi finansial di negara berkembang. Awal mulanya itu pada tahun 2010 dengan berkembangnya mobile banking dan dompet digital yang mengubah cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Kemudian, siapa yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pembayaran teknologi yang mendukung inklusi finansial? Yaitu pengembangan dan penyebaran teknologi melibatkan perusahaan fintech, lembaga keuangan, dan pemerintah yang menciptakan regulasi yang mendukung inklusi finansial. Kemudian, bagaimana teknologi digital dapat memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh bank tradisional. Teknologi digital memperluas akses dengan menyediakan layanan keuangan melalui platform mobile yang dapat diakses tanpa memerlukan infrastruktur perbankan internasional, memungkinkan individu daerah terpencil atau berpendapatan rendah untuk mengakses layanan seperti pembayaran, tabungan, dan pinjaman. Kemudian kita akan masuk ke tantangan dan hambatan dalam implementasi teknologi digital. Yang pertama itu,
Apa saja tantangan teknis yang dihadapi saat mengimplementasikan teknologi digital seperti blockchain atau pembayaran digital? Tantangan teknis utama termasuk kompleks sistem keamanan data, integrasi dengan sistem infrastruktur yang ada, serta skala dengan kecepatan adopsi. Kemudian implementasi teknologi seperti blockchain juga menghadapi masalah terkait keterbatasan kapasitas transaksi. Kemudian, mengapa hambatan transaksi keamanan data dan privasi menjadi tantangan utama dalam implementasi teknologi digital? Nah, karena adanya risiko pencurian data pribadi, pelanggaran privasi, dan penyerangan cyber. Selain itu, peraturan yang berbeda di berbagai negara membuat pengelola data lebih rumit, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap platform digital menjadi hal yang sangat penting. Kemudian di negara atau wilayah mana tantangan implementasi teknologi digital paling terasa? Tantangan implementasi teknologi digital paling terasa itu di negara berkembang dengan infrastruktur teknologi yang terbatas, seperti di sebagian besar negara Afrika Selatan. Kemudian, kapan kita dapat mengharapkan hambatan dalam penerapan teknologi digital dapat teratasi seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan regulasi dan teknologi. Hambatan ini diperkirakan akan mulai teratasi dalam 5-10 tahun ke depan seiring dengan peningkatan infrastruktur digital, regulasi yang lebih jelas, serta peningkatan adopsi teknologi. Kemudian, siapa yang bertanggung jawab dalam mengatasi tantangan implementasi teknologi di digital di sektor publik dan swasta? Yang pertama itu pemerintah, karena memiliki tanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang mendukung untuk mengatasi isu terkait privasi keamanan data. Sementara yang kedua itu perusahaan teknologi dan lembaga keuangan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi ini. Kemudian bagaimana cara mengatasi tantangan infrastruktur dan penerapan teknologi di negara berkembang? Yaitu mengatasi infrastruktur digital, jadi harus mengikuti zaman juga ya, gitu. Oke, itu tadi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.